ataupun feed Instagram apa yang paling sering kalian lihat? Kalau Miss Rina sering lihat apa? Tentang apa? Berita-berita terbaru. Berita-berita terbaru. Kalau Eca, gosip, makan, ya makanan. Kalau Nindi itu debat-debatnya orang suka panas ya. Oke, kalau Awalina suka lihat apa, Lin? Awalina suka lihat apa? Postingan orang aja. Oke, kalau Alifa katakan aja. Oh, water. Ya, kalau Latifa hiburan aja. Oke, anak-anak. Ini Fatin tanya ya, anak-anak, kira-kira berita yang kalian lihat sehari-hari itu beritanya tuh bener apa enggak sih? Ada yang benar. Coba kalau Nindi bisa cerita nggak? Jadi lihat berita tentang apa? Tentang debat perdana Pilkada Jawa Tengah. Debat perdana Pilkada Jawa Tengah. Kira-kira yang menampilkan berita itu orangnya kredibel apa enggak? Iya kayaknya. Nah, di sini bisa ditanya apa sih yang kalian dapat berita-berita itu banyak banget, termasuk berita kecelakaan yang tadi Eca baca. Itu berita kecelakaannya bener apa enggak bener? Nah, itu belum pasti juga. Itu belum pasti juga. Hari ini kita akan belajar tentang membaca lateral. Apa itu Miss membaca lateral? Membaca lateral adalah sebuah cara supaya kita itu tidak ikut arus informasi yang liar. Ya anak-anak ya. Kalian sering mendengar kata hoax? Sering. Bahaya nggak sih hoax itu? Bahaya. Oke, kita misalnya punya satu video ya. Anak-anak bisa dilihat terlebih dahulu videonya. Kenapa bisa cepat tersebar dan kenapa harus meningkat? Oke anak-anak, dari video yang bisa ditampilkan, bahaya nggak kalau kita kena bahaya. Nah, supaya kita tetap pakai digital literasi. Hari ini saya akan jelaskan apa itu yang disebut dengan digital literasi. Nah, karena materi hari ini adalah tentang literasi digital atau digital literasi, Sati bagikan satu LKPD, nanti bisa dicatat atau bisa dikerjakan ya anak-anak ya, termasuk langkah-langkahnya nanti dikumpulin hasilnya. Taruh di belakang Latifa sama Nindi. Oke anak-anak, sekarang bisa diterangkan ya tentang literasi digital. Saya yakin di dunia di kepala kalian apa yang kalian lihat berita informasi setiap hari itu sangat banyak sekali, dan kita kadang itu sebagai manusia kadang langsung percaya, kadang juga tidak. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya fakta dan opini, kita harus bisa membedakan, kita harus cerdas. Nah, dengan cara apa? Literasi digital ya. Apa itu Miss literasi digital? Nah, pengertian literasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membagikan, dan bahkan membuat konten dengan menggunakan infrastruktur internet. Itu menurut Martin dan Witzike tahun 2000. Dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi di dunia digital dengan bijak dan efektif. Suatu pertanyaan, kalian sudah bijak apa belum dalam menggunakan media sosial? Ciri tidak bijaknya seperti apa misalnya? Kayak menyalahgunakan hal-hal yang tidak baik. Ya. Apa itu hal yang tidak baik anak-anak? Kelebihan main game. Oke, berlebihan main game. Terus apa lagi? Kecanduan media sosial. Saatnya dalam berbagi. Oke, nah berarti pasti kurang bijak ya anak-anak ya. Atau hal yang tidak bijak lainnya adalah misalnya berprivasi. Contoh ada privasi. Ya, jadi kalian harus bijak dan efektif. Kemudian sementara itu menurut Action Alkali terdapat 5 tingkatan literasi
digital, gitu ya anak-anak ya. Nah, mengapa sih nih literasi digital itu penting? Literasi digital penting agar kita itu bisa melindungi diri dari bahaya online. Nah, salah satunya adalah cara kita terhindar dari bahaya kejahatan digital, yaitu kemampuan membaca lateral atau lateral reading, serta memverifikasi informasi menjadi salah satu hal penting untuk melengkapi kecakapan peserta di dalam membaca informasi dalam ruang digital yang sering bercampur antara fakta dan hoax. Sudah bisa membedakan fakta dan opini? Sudah. Ya, kalau fakta itu berarti sudah benar-benar terjadi. Wes bisa disaksikan ini loh bukti nyoto. Lek hoax atau opini itu berarti hanya satu pendapat orang saja yang tidak bisa diberikan kebenarannya. Hoax atau opini itu hampir sama, ya. Untuk informasi tercantum dari sumber informasi dan menuliskan informasi bukan sumber yang baik lainnya contoh sumber yang kita percaya itu di Indonesia ada siapa? Ada Kompas, ada siapa lagi? CNN, detik.com, ada siapa lagi? Ada Liputan 6. Ya, suatu berita itu bisa dikatakan kredibel apabila ada penulis sama tahun penulisnya, ya. Kemudian teknik ini mengajarkan untuk tidak hanya fokus pada apa yang ditulis dalam satu sumber, ya, tetapi juga mencari pendapat atau fakta tambahan di sumber lain untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut. Nah, kalian pernah nggak mencari berita, dapat nih berita A, kalian merasa kurang puas akhirnya golek berita B, C, D, pernah nggak? Nah, itu salah satu cara sampai berliterasi digital yang disebut dengan teknik membaca lateral. Jadi kamu tuh nggak hanya membaca satu sumber saja, walaupun topiknya podo. Kamu mau cek siji, loro, telu, papat. Nah, itu yang disebut dengan teknik membaca lateral. Jadi nggak satu sumber saja, ya. Lalu gimana nih? Mengapa teknik membaca lateral itu penting? Dengan maraknya informasi palsu atau hoax di internet, teknik membaca lateral memungkinkan pengguna untuk yang langkah-langkah dalam teknik membaca lateral. Yang pertama adalah diidentifikasikan sumbernya. Ketika kalian menemukan artikel atau klaim, langkah pertamanya adalah meriksa sumber informasi tersebut. Apakah informasi berasal dari media terkenal, organisasi kredibel, atau sekedar blog pribadi? Nah, situs seperti trun.backhooks.id dan cekfakta.com menyediakan informasi tentang sumber dan memeriksa klaim yang mencurigakan. Jadi, sampai tuh bisa ngecek apakah data ini benar atau salah, itu dari situs ini juga bisa. Atau cara yang paling sederhana, kalian baca 4 situs. Apakah 4 situs ini sesuai dengan tema yang sampean harapkan apa tidak? Gitu ya. Langkah yang kedua adalah cari informasi lain tentang sumber, ya. Yang kedua adalah verifikasi klaim di sumber terpercaya lain. Dan kalian harus tahu di website itu berita tentang teh pelangsing herbal. Nah, itu hanya untuk mendukung supaya lonjakannya naik. Padahal itu beritanya belum karuan mesti benar. Kalau itu kita coba praktek membaca literal ya anak-anak. Kita coba praktek secara langsung. Di sini misalnya punya berita yang pertama aja ya, berita yang pertama. Minum air lemon setiap pagi bisa membakar lemak secara instan. Nah, menurut artikel yang beredar di media sosial, minum air lemon setiap pagi sebelum sarapan bisa membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Klaim ini menyebutkan bahwa kandungan asam dalam lemon bisa membakar lemak dalam tubuh secara instan. Artikel tersebut juga mengutip pengalaman seorang influencer terkenal yang mengaku berhasil menurunkan 5 kg dalam waktu 2 minggu hanya dengan minum air lemon. Apakah ada sumber medis yang mendukung klaim ini? Sekarang anak-anak coba cari berita tentang ini. Minum air lemon setiap pagi bisa membakar lemak secara instan. CNN Kamis 21 November 2019 masuk dalam daya atau kesehatan. Sini ada gambar.
Oke,